Pembangunan pertanian merupakan bagian dari pembangunan ekonomi. Agar tercipta iklim yang mampu mendorong proses pembangunan pertanian terarah pada sasaran yang telah ditetapkan, maka perlu membangun perangkat kelembagaan yang kuat dan kompeten. Dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani, dijabarkan bahwa kelembagaan petani adalah lembaga yang ditumbuh kembangkan dari, oleh, dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani. Salah satu jenis kelembagaan tani adalah kelompok wanita tani atau yang sering disebut KWT. Kelompok wanita tani adalah salah satu bentuk kelompok tani yang anggotanya terdiri dari para wanita yang berkecimpung dalam kegiatan pertanian. Salah satu kelompok wanita tani yang berdomisili di Dusun Delimas, Desa Delimas, Kecamatan Tegalrejo adalah kelompok wanita tani Berkah Tani. Kelompok yang di tahun 2022 ini genap berusia 5 tahun, memiliki kegiatan pertemuan rutin yang dilaksanakan setiap 35 hari sekali. Pertemuan rutin ini dilakukan secara bergilir dari rumah satu anggota ke rumah anggota yang lainnya. Pertemuan ini selain sebagai kelas belajar untuk meningkatkan kemampuan anggota kelompok dalam melaksanakan kegiatan pertanian baik on-farm maupun off-farm, juga sebagai ajang koordinasi dan komunikasi. Selain itu, kelompok juga memiliki lahan garapan. Lahan garapan mereka berada di lahan bengkok, di mana mereka bisa mempraktekkan secara langsung ilmu-ilmu pertanian, sehingga tidak hanya pengetahuan yang mereka dapatkan, tetapi juga mengasah keterampilan mereka dalam berbudidaya. Sejumlah 28 orang yang tergabung secara aktif di dalam kelompok tani ini juga sangat proaktif dalam melaksanakan kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok. Salah satunya adalah kegiatan optimalisasi pemanfaatan pekarangan. Alhamdulillah, kegiatan ini yang diinisiasi sejak tahun 2021 berhasil diwujudkan oleh kelompok di tahun ini. Dan PR yang lebih besar bagi kelompok ini adalah keberlanjutan dari program ini. OPP merupakan kegiatan bidang pangan yang bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan aksesibilitas untuk mencukupi kebutuhan pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, dengan mengoptimalkan pekarangan yang ada, baik pekarangan yang tidak produktif maupun lahan yang sempit, untuk bisa dimanfaatkan tanaman sayuran, buah-buahan, bisa umbi-umbian, bahkan dengan perikanan atau peternakan sebagai sumber protein hewani maupun protein nabati. Kegiatan OPP dilaksanakan secara bersama-sama. Pada halaman yang luas, tanaman bisa langsung ditanam di lahan, sedangkan untuk mengoptimalkan halaman yang sempit bisa dilakukan dengan menggunakan sistem vertikultur. Salah satu strategi untuk mewujudkan pemanfaatan pekarangan yang berkelanjutan adalah dengan pengelolaan ketersediaan bibit melalui pembangunan kebun bibit desa. Di samping itu, pemanfaatan potensi limbah dapur menjadi pupuk organik merupakan salah satu langkah mudah dan murah dalam meningkatkan produktivitas pertanaman. Dalam hal pengamanan hasil panen, anggota KWT juga diajarkan membuat formula pestisida nabati menggunakan bahan-bahan di sekitar tempat tinggal. Untuk meningkatkan motivasi kebersamaan, kelompok membangun demplot percontohan yang dikelola bersama dan hasilnya untuk kepentingan bersama. Dalam kegiatan KWT difasilitasi ataupun dimotivasi dan didampingi oleh penyuluh pertanian setempat dalam kegiatan itu untuk merencanakan pelaksanaan maupun evaluasi kegiatan. Harapan kami dengan kegiatan OPP ini
bisa dilaksanakan ataupun bisa ditiru dengan desa-desa yang lain yang belum ada KWT-nya, sehingga ketersediaan pangan ini akan terjaga dan keluarga ini akan tercukupi akan gizi dan menjadi sejahtera. Alhamdulillah sejak dibentuk kelompok ini, kami sudah merasakan banyak manfaatnya. Di bawah kependampingan Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Tegarejo, kami belajar banyak tentang ilmu pertanian dan bagaimana menjadikan kelompok yang lebih maju dan mandiri. Selama 5 tahun kami difasilitasi pemerintah Desa Delimas untuk menggarap lahan bengkok. Pada tahun 2021 kami mendapat stimulus ekonomi sehingga kami dapat menanam cabai di lahan bengkok tersebut. Selain itu kami dari Dinas Pertanian dan Pangan mendapatkan bantuan hand sprayer sebanyak 4 buah. Dan pada saat ini kami difasilitasi pemerintah Desa Delimas untuk melaksanakan program optimalisasi pemanfaatan pekarangan. Dengan gerakan optimalisasi pemanfaatan pekarangan, kami banyak mendapatkan manfaatnya. Selain halaman kami menjadi bersih, asri, rapi, dan nyaman, selain hasilnya untuk konsumsi sendiri, bisa juga untuk mendapatkan tambahan penghasilan. Saya Saifani, selaku Kepala Desa Delimas, mengapresiasi kepada KWT Berkah Tani yang sudah mewujudkan kegiatan pemanfaatan pekarangan. Pekarangan yang tadinya kurang produktif menjadi indah, rapi, nyaman, dan menghasilkan. Selain memanfaatkan pekarangan, dalam rangka mengusung program diversifikasi pangan lokal yang bertujuan untuk menggali dan meningkatkan ketersediaan pangan menjadi lebih beragam, KWT Berkah Tani dilatih untuk membuat aneka makanan berbahan singkong menjadi bahan baku seperti tepung mokaf maupun aneka produk turunannya seperti brownies, wingko dengan tampilan estetik, dan getuk goreng aneka topping. Pelatihan ini juga mendorong agar anggota KWT bisa berinovasi, menghasilkan aneka olahan singkong sehingga bisa menarik serta mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi. Kegiatan pelatihan olahan juga dilengkapi dengan pembekalan mengenai pedoman cara memproduksi pangan yang baik, sehingga bagi anggota KWT yang ingin meningkatkan pendapatan keluarga melalui produksi pangan, bisa menghasilkan produk yang bermutu dan aman dikonsumsi. Sebagai kelompok yang bersifat sosial kemasyarakatan, KWT harus membangun budaya kelompok yang menjunjung toleransi dan rasa saling menghormati, sehingga akan tercipta kelompok yang solid dan tangguh dalam mengusung visi dan misi kelompok. KWT Berkah Tani, Dusun Delimas, Desa Delimas, Kecamatan Tegarejo. Nandur terus, panen terus, semangat tanpa putus. Yes, yes, yes.